إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai makhluk yang lemah, tentu kita senantiasa butuh kepada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Fatir ayat 15 Allah tegaskan bagaimana posisi kita sebagai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fakir di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Di dalam ayat ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dua poin utama. Pertama, Allah menegaskan betapa sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua, Allah menegaskan betapa lemahnya kita sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mau tidak mau adalah satu-satunya pihak yang bisa mencukupi dan menguatkan kita dalam keadaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mau memberikan kita kecukupan dan menutupi kekurangan kita saat kita mau mendekatkan diri kepadanya. Di dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah kewajibkan kepadanya. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Di dalam hadis qudsi ini hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala memberitahu kita bahwa ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melakukan dua amalan. Ada dua jenis amalan, yaitu amalan-amalan yang bersifat wajib dan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Dan di antara amalan yang paling afdal supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sujud kepada Allah. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud agar mendapatkan kedekatan kepadanya. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Alaq ayat 19, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya wahai Muhammad, dan sujudlah serta mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
mengenai kedekatan hamba kepada Rabbnya saat bersujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dirinya tengah bersujud. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, kenapa dengan bersujud kita bisa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ketika bersujud kita mengumpulkan dua bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti pertama dengan perbuatan. Dengan perbuatan anggota badan yang menunjukkan penghambaan dan perendahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bersujud kepada Allah, dia akan meletakkan bagian tubuh paling mulianya, yaitu wajah, sejajar dengan bagian tubuh terendah, yaitu telapak kaki. Dan ini menunjukkan perendahan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa sujud bisa mendekatkan diri kepada Allah? Karena alasan yang kedua dengan perkataan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dan ini berarti dia sedang mengikrarkan dengan lisannya, bersumpah dengan lisannya bahwa posisi tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ucapan suci ini yang mengalir dari lisan kita, hendaknya kita iringi dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sujud merupakan keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah taala. Maka disunahkan manakala berada pada posisi sujud untuk memperbanyak doa. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka hendaknya engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena doa yang terlantun saat bersujud itu mustajab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ayyuhal mu'minun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain di akhir surat Al-Alaq, banyak tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, Allah taala berkali-kali memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk bersujud. Di antara ayat-ayat tersebut, yang pertama, surat Al-Insan ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dari sebagian malam maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah padanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ayat lainnya surat Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersujudlah kalian kepada Allah, Zat yang menciptakan mereka, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya saja. Ayat yang lainnya surat Al-Hajj ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian, serta berbuat baiklah agar kalian beruntung. Dengan perintah sujud di dalam Al-Quran yang terhitung banyak ini, bisa kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan perbuatan atau ibadah sujud. Dan sujud merupakan perkara besar, sehingga Allah pun mengulang-ulangi perintah tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian hal lain terkait sujud yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim adalah
ada 3 saat disyariatkan kita untuk bersujud. Yang pertama, sujud manakala kita sedang melakukan sholat. Kedua, sujud manakala melewati ayat tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Adapun yang pertama, yaitu sujud saat sholat, adalah sujud yang paling penting. Jenis sujud pertama ini adalah jenis sujud yang paling penting dan paling agung dibandingkan 2 sujud yang lainnya. Demikian karena dia tergabung dengan amalan utama yang menjadi pondasi agama, yaitu sholat. Sedangkan yang kedua, yaitu sujud tilawah, adalah sujud yang dilakukan sesaat setelah kita membaca ayat-ayat sajdah dari Al-Quran, entah di dalam sholat maupun bukan. Ketika kita menemui ayat-ayat tersebut, dan biasanya ditandai dengan gambar sajadah berukuran kecil di akhir ayat, kita disunahkan untuk bersujud. Dan keadaan yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud yang dilakukan saat kita mendapatkan nikmat yang tak biasa kita dapatkan dan membuat kita merasa sangat bahagia, atau terselamatkan dari musibah yang besar, maka kita disunahkan untuk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkara sujud adalah perkara indah dan penting. Maka hendaknya kita maksimalkan tawajuh kita saat bersujud kepada Allah, dan juga saat bersujud kita bersungguh-sungguh dalam berdoa di waktu tersebut. Karena dengan bersujud kita tengah berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, sesembahan kita, Rabb semesta alam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sajidin. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sajidin. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sajidin. Allahumma ihfidhna bil-islam qa'imin واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام نائمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.